Perkenalkan, saya Lisanda dan rekan saya Nabila. Kami dari CS14 akan memaparkan materi hasil dari laporan yang kami kerjakan. Latar belakang, di tengah persaingan ketat dalam industri perhotelan, perusahaan-perusahaan hotel dituntut untuk terus berinovasi guna mempertahankan keuntungan dan keberlangsungan usaha. Adapun tahapan proses reservasi business process analysis: 1. Inisiasi pemesanan, 2. Pengisian formulir reservasi, 3. Verifikasi ketersediaan kamar, 4. Konfirmasi reservasi, 5. Proses pembayaran, 6. Pengelolaan permintaan khusus, 7. Check-in, 8. Tinggal di hotel, 9. Check-out. Tahapan analisis masalahnya terdapat tingkat pembatilan tinggi, lead time yang bervariasi, permintaan khusus tidak dikelola dengan baik, proses pembayaran yang tidak efisien, kurangnya komunikasi cara proses check-in dan check-out. Dari gambar diagram BPMN, proses booking hotel, berikut penjelasannya. Dimulai pelanggan yang ingin memesan kamar, mereka mengajukan permintaan untuk melakukan reservasi, pelanggan mengisi formulir pribadi dan detail reservasi, sistem mengecek ketersediaan kamar. Selama menerima permintaan, sistem reservasi hotel memeriksa ketersediaan kamar berdasarkan tanggal dan preferensi yang diinginkan. Kemudian, jika kamar tersedia, pelanggan menerima konfirmasi kamar dan mereka dapat melanjutkan ke tahap pembayaran. Jika kamar tidak tersedia, proses selesai. Selanjutnya, pelanggan yang menerima konfirmasi adanya kamar akan dibuatkan transaksi pemesanan dan dibuatkan nota. Melakukan pembayaran, kemudian konfirmasi pembayaran, sistem mengonfirmasi pembayaran pelanggan sebelum reservasi dinyatakan berhasil. Kemudian pengelolaan data transaksi yang berhasil disimpan dalam basis data sebagai referensi untuk laporan keuangan hotel. Setelah pembayaran berhasil, pelanggan dapat mengajukan permintaan khusus. Jika tidak ada permintaan khusus, pelanggan akan langsung melanjutkan ke tahap check-in. Kemudian, apabila ada permintaan khusus, tim layanan kamar menerima informasi permintaan khusus tersebut dan menyiapkan layanan sesuai permintaan. Kemudian, check-in. Pelanggan datang ke hotel untuk melakukan check-in dan menikmati fasilitas. Kemudian menginap di hotel, pelanggan menginap dan layanan kamar akan menangani layanan hotel selama menginap. Pada masa check-out, pada akhir masa tinggal, pelanggan check-out dan menyelesaikan pembayaran tambahan jika ada. Selanjutnya, penyelesaian pembayaran tambahan. Jika ada biaya tambahan, pelanggan menyelesaikannya saat check-out atau menerima nota. Jika tidak, pelanggan langsung keluar dari sistem tanpa pembayaran tambahan dan tetap menerima nota. Laporan keuangan, data transaksi dari proses reservasi dan pembayaran dikumpulkan dalam laporan keuangan hotel sebagai hasil akhir dari proses. Kemudian masuk pada step yang selanjutnya, yaitu data preparation. Di sini yang pertama kita harus melakukan data cleansing terlebih dahulu. Yang pertama kita connect drive dan juga file data tersebut. Kemudian mengecek data kosong menggunakan .isnull dan sum. Kita juga harus ubah dan mengisi missing value tersebut dengan beberapa kriteria. Ada yang kita masukkan dengan median, ada yang kita masukkan menggunakan 0. Kita memasukkannya menggunakan .filna. Selanjutnya yaitu kita harus membersihkan data dari duplikat menggunakan .drop_duplicates. Kemudian kita juga harus nge-treat outlier yang ada pada data tersebut menggunakan select_dtypes.columns untuk menampilkan outlier. Kemudian kita juga harus mengganti value outlier tersebut menggunakan median dan IQR. Di sini kita menggunakan median karena kita berpendapat bahwa median ini adalah data yang stabil, yang tidak terlalu dipengaruhi oleh outlier. Output dari sintak tersebut bisa kita lihat bahwa outlier pada kolom-kolom tersebut sudah 0 alias sudah bersih. Selanjutnya masuk ke data extraction. Di sini kita akan menghitung tingkat pembatalan reservasi untuk setiap jenis hotel berdasarkan tahunnya, dan tingkat pembatalannya akan dihitung sebagai persentase dari jumlah total reservasi yang dibatalkan. Nah, kita menggunakan sintak seperti ini. Yang pertama kita harus menjumlahkan dikali dengan 100. Kita akan mendapatkan tabel yang kita tampilkan ini. Yang pertama, dan di group by dari hotel dan arrival date year-nya. Dari City Hotel pada tahun 2015, 16, 17 terdapat cancellation rate-nya sebesar 43, 40, dan 42. Pada Resort Hotel pada tahun 2015, 16, 17 terjadi cancel sebesar 25, 26, dan juga 30. Selanjutnya kita akan menghitung rata-rata waktu tunggu sebelum check-in untuk setiap kelompok dengan jumlah permintaan khusus, tapi hanya untuk reservasi yang memiliki lead time di atas rata-rata. Nah, di sini kita menggunakan CTA untuk menghitung rata-rata dan 3 CSV yang telah kita bersihkan sebelumnya. Kemudian kita group by menurut total special request. Untuk special request 0 sebesar 114, begitu juga 1. Kemudian untuk special request 3 sebesar 116, untuk 2 115, untuk 4 117, dan seterusnya. Kemudian di sini saya akan menyajikan tanggal reservasi yang memiliki pendapatan tertinggi yang dihitung berdasarkan rata-rata tarif harian atau ADR dari status checkout. Saya akan menyertakan reservasi yang memiliki jumlah permintaan khusus yang lebih dari 2. Yang di sini ada 3, 4, dan 5.
untuk kriterianya. Di sini pada where kita memberikan kualifikasi dan kriteria yang ada. Kita lanjut pada analisis untuk melihat apakah ada hubungan antara lead time dan keberhasilan pembayaran yang kita ukur melalui nilai ADR. Pertama-tama kita harus menggunakan CTA terlebih dahulu dan mengelompokkan data dari lead time ini sendiri, yaitu dalam 4 spesifikasi. Yang pertama dari 0 sampai 30 hari, kemudian 31 sampai 60 hari, 61 sampai 90 hari, dan 90 hari ke atas. Kemudian kita mengambil dari data client underscore data 3 underscore CSV, yaitu data yang telah kita bersihkan pada awal step. Kemudian kita group by lead time range. Ya, di sini kita bisa dapatkan data yang menurut klasifikasinya, yaitu 0 sampai 30 hari sebesar 97 dan seterusnya. Kemudian kita masuk pada Python Programming Exploratory Data Analysis. Di sini kita akan melihat bagaimana sih rasio antara lead time dengan jumlah hari reservasi yang dibatalkan. Pertama, kita harus memfilter terlebih dahulu reservasi yang di-cancel, yaitu menggunakan sama dengan 1. Kemudian setelah kita membuat dan mengambil data tersebut, maka kita akan memvisualisasikannya melalui histogram. Bisa kita lihat hasil histogram yang kami sajikan. Di sini rata-rata terjadi cancel reservation itu pada range hari 94 sampai 100. Kemudian lanjut, kita mau melihat perbedaan pola pendapatan antara resort hotel dan city hotel. Di sini yang pertama mengelompokkannya terlebih dahulu menurut bulan, yaitu .dt.month. Kemudian kita menghitung gimana sih rata-rata EDR pada setiap bulannya menggunakan mean.reset underscore index. Kemudian kita visualisasikan kembali menggunakan line plot untuk melihat perbedaan dari kedua revenue tersebut. Bisa kita lihat di sini untuk city hotel yang berwarna biru terlihat lebih stabil daripada resort hotel yang terjadi lonjakan pada pertengahan tahun sekitar bulan Juli dan Agustus. Selanjutnya kita akan mengetahui nih turis mana aja yang sering melakukan cancel reservation baik dari resort hotel maupun city hotel. Yang pertama, kita perlu hitung terlebih dahulu cancel yang terjadi menurut country-nya. Setelah kita memfilter, kita visualisasikan menggunakan bar plot. Bisa kita simpulkan bahwa yang paling atas yaitu PRT, yaitu negara yang dengan pembatalan reservasi yang paling tinggi. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana perilaku pemesanan last minutes dari kolom last minute tersebut yang datanya kurang dari sama dengan 2. Kemudian kita kalkulasikan kembali proporsinya menggunakan .value underscore counts yang kita normalize. Kemudian kita visualisasikan kembali menggunakan bar plot. Bisa dilihat di sini yang no itu proporsinya lebih tinggi dan yang yes sangat rendah. Modul 5, Python Programming A/B Testing. Pada studi kasus ini, kita akan melakukan A/B testing untuk menguji hipotesis terkait ADR sebagai berikut. H0 rata-rata ADR sama antara City Hotel dan Resort Hotel. H1 rata-rata ADR berbeda dengan City Hotel dan Resort Hotel. Berikut kode Python yang digunakan. Kode ini digunakan untuk menguji apakah ada perbedaan signifikan dalam rata-rata ADR antara City Hotel dan Resort Hotel menggunakan independent test. Berikut penjelasan lengkapnya. 1. Mempersiapkan data City Hotel ADR dan Resort Hotel ADR dibuat dengan memisahkan nilai ADR berdasarkan jenis hotel. 2. Menjalankan independent test. 3. Menggunakan start test IDN untuk menghitung nilai T static dan p-value. 3. Menampilkan hasil dan menarik kesimpulan. T static untuk mengukur perbedaan antara dua kelompok, menunjukkan seberapa jauh rata-rata kelompok satu berbeda dari kelompok lain. P-value menentukan apakah hasil cukup signifikan untuk menolak hipotesis 0. Dalam hal ini alpha atau tingkat signifikansi adalah 0,05. Jadi jika hasil p-value-nya itu lebih kecil dari 0,05, maka kita gagal menolak H0 yang berarti tidak ada bukti cukup untuk menyatakan perbedaan rata-rata ADR di antara kedua hotel. Jika p-value-nya lebih besar dari 0,05, kita menolak H0, artinya ada perbedaan signifikan pada rata-rata ADR antara City Hotel dan Resort Hotel. Kesimpulan pada studi kasus ini memberikan wawasan yang berharga bagi manajemen perhotelan dan analisis data, khususnya dalam mengoptimalkan proses reservasi guna menekan tingkat pembatalan dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Mungkin itu saja pemaparan materi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.